pengaruhnya cuma ganti merek aja gitu. Dari A ke B gitu doang. Kalau penurunan sih cuma pengganti merek aja. Ya khawatir juga kasih sama yang udah di jalan. Ya masing-masing kan kompetitor ya masing-masing maunya ngangkat-ngangkat semua kan. Kalau kita sih jualan sih sebetulnya semua mau dijual, semuanya mau meningkat semua, nggak di masalah sebetulnya nggak usah harus gitu-gituan deh. Supaya jalan bareng-bareng kayak dulu lah. Pengaruhnya ya nggak terlalu banyak lah. Ya harapannya semoga cepat-cepat pulihkan lagi seperti biasanya. Semenjak kejadian ini sih keluh kesah dari warung ada pasti kan. Kayak air, kecap-kecap, ya soda, ya macet parah. Ya itu dia kita sudah dengarkan bagaimana tanggapan dari masyarakat. Saya ingin langsung ke Pak Syafi'i terlebih dahulu. Pak Syafi'i, ini dengan adanya boykot yang sudah marak dilakukan bahkan tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga. Ini berdampakkah memang terhadap ekonomi Israel? Oke, terima kasih. Saya akan membahas 3 hal mungkin dalam waktu yang pendek ini. Yang pertama, berapa sih anggaran militer Israel? Berapa APBN-nya? Dan dia dibelikan untuk alat perang apa aja? Yang kita ngelihat genosida sekarang. Anggaran militer Israel itu sekitar 24,3 miliar. Sekitar 369 triliun. Anggaran negaranya tahun 2023 itu sekitar 131 miliar dolar. Hampir mendekati 2.000 triliun. Nah 364 triliun itu kalau dibandingkan dengan Indonesia itu cuma 134 triliun. Lebih gede Israel 200 triliun dari Republik Indonesia. Mereka cuma 9 hingga 10 juta, kita 280 juta. Nah karena negara Israel itu sebenarnya negara yang defisit ya. Defisitnya itu kurang lebih sekitar 90 triliun per tahun. Oleh karena itu dia minta bantuan dari Amerika. Nah bantuan militer Amerika itu sekitar 14,5 triliun. Sekitar 14,5 miliar dolar. Sekitar 230 triliun setiap tahun. Jadi Amerika sudah memberikan bantuan kepada Israel lebih dari 2.300 triliun. Nah ini dibelikan apa saja? Dibelikan kurang lebih sekitar 50 kapal perang, 5 kapal selam, 340 kapal pesawat tempur, F-16, F-15, F-35. Demikian juga ada sekitar 142 helikopter perang. Dan mereka memiliki hampir sekitar 170.000 pasukan dan 500.000 pasukan cadangan. Nah inilah kekuatan militer Israel yang memporak-porandakan Gaza dan membuat genosida saat ini. Bantuannya itu pertama dari APBN-nya sendiri yang defisit, yang kedua dari negara luar, Amerika yang paling besar, dan yang ketiga ini dari korporasi. Nah dari korporasi ini saya tidak ingin menyebut nama dan tidak boleh. Ada investment banking di Amerika yang memberikan sumbangan sekitar 13 miliar dolar. Ada investment banking yang kedua memberikan 5 juta dolar juga. Ada perusahaan pesawat terbang sekitar 1 juta US dollar. Ada perusahaan investment banking juga sekitar 5. Nah yang menarik karena ini diberikan ke Israel dan sekarang sedang memerangi saudara kita di Gaza, banyak perusahaan-perusahaan di Amerika, ini harus disebut seperti perusahaan namanya BlackRock. Itu perusahaan investment banking, karyawannya protes terhadap manajemen. We don't like to use our salary to fight and to kill our friend, our brother in Palestine. Kami tidak mau gaji kami ini dipakai untuk membunuh saudara kami. Ada yang Kristen, di Jericho banyak, kemudian juga di Bethlehem juga banyak. Jadi orang-orang Amerika sekarang sudah mulai sadar. Mereka tidak mau gaji mereka, teks mereka yang diberikan kepada pemerintah dipakai untuk membunuh saudaranya. Karena di Palestina kan bukan hanya Muslim aja. Ada yang Kristen juga banyak, yang Druze juga banyak. Jadi mereka sudah mulai protes terhadap pemerintah Amerika dan perusahaan-perusahaan besar. Nah di Indonesia ini banyak perusahaan yang lisensi namanya. Perusahaannya dibuat di Depok, perusahaan dibuat di Bekasi, tetapi dia membayar lisensi kepada perusahaan induk, mungkin di London, mungkin di Washington. Nah sesungguhnya lisensi inilah yang diberikan sebagai sumbangan ke Israel. Produsen-produsen di Indonesia memang mengatakan kami tidak ada hubungannya dengan Israel. Yes, tetapi karena Anda membayar lisensi
Dan sebagian dari lisensi inilah yang dipakai ke sana. Jadi sesungguhnya ini goir mubashir, tidak langsung. Nah saya sesungguhnya melihat kalau Indonesia dengan Israel ini ada hubungan dagang, Indonesia itu rugi. Kenapa ruginya? Kita penduduknya 280 juta, Israel marketnya cuma 10 juta. Jadi kalau kita dagang Israel itu untungan Israel gitu. Kata Bapak Juan tadi dia punya produk tidak banyak. Yang paling banyaknya itu adalah di teknologi gitu ya. Dia hanya akan memakai pasar Indonesia, sementara Indonesia nggak bisa jualan banyak ke dia karena marketnya kecil. Sementara barang-barang yang lebih dekat dari Israel seperti Turki, demikian juga Mesir, Libya, Maroko, transportasinya lebih murah ke Israel. Jadi kita kalau dagang sama Israel itu lebih banyak ruginya gitu loh. Di samping kerugian secara spiritual, secara sosial gitu loh. Nah kalau ditanya, gimana jika kalau kita diserang balik boykot oleh Amerika, oleh Eropa ke Indonesia? Jawabannya bagus. Kok bisa jadi bagus? Kenapa tuh? Jadi Indonesia itu jika kalau diboykot tuh bagus. Bagus banget. Dalam jangka pendek kurang bagus. Jangka menengah bagus, jangka panjang bagus banget. Contohnya seperti apa? Seperti Korea Selatan. Korea Selatan sejak zaman Pak Chung-hee tahun 60-an, dia tuh seolah-olah mengharamkan produk Jepang. Elektronik, telepon, kemudian juga mobil, haram orang Korea pakai produk Jepang. Akibatnya orang Korea tuh mikir investasi di manusia, investasi di teknologi, investasi di riset, harus buat semikonduktor sendiri, harus buat televisi sendiri, harus buat kapal sendiri, harus buat telepon sendiri. Akhirnya Korea seperti sekarang, punya brand sekuat Samsung, punya brand sekuat LG, punya brand sebagus Hyundai yang ngalahin produk Amerika dan produk Jepang sendiri. Nah, jadi Indonesia itu setiap tahun pakai kurang lebih sekitar 150 juta handphone. Oke. Ini import. Kita pakai motor, kita pakai mobil. Nah, jika kalau kita diboykot, kita terpaksa harus buat sendiri. Oke. Jangka pendek kita susah, tapi jangka menengah bagus. Oke. Jangka panjang bagus banget gitu. Oke, kalau gitu saya Makasih. kalau saya minta tanggapan dari pemerintah. Ini kan kalau dilihat dampak dari boykot yang masih terus dilakukan oleh sejumlah kalangan ya di Indonesia, bagaimana melihatnya dari pemerintah sendiri? Apalagi kalau kita khawatirkan misalnya ada terjadi boykot balik misalnya dari negara-negara yang diboykot begitu ya. Bagaimana kemudian dari pemerintah bisa mengantisipasi dari dampak-dampak ini, Pak? Baik Mbak Gita, yang pertama saya tadi ingin sedikit aja menyampaikan apa tadi yang kesimpulan yang disampaikan Mbak Gita bahwa yang saya maksud adalah bahwa kita itu pandangan dari kami dari Kementerian Perdagangan bahwa yang sejalan itu adalah dengan bahwa ini adalah untuk mendukung sebagaimana sikap pemerintah mendukung perjuangan rakyat Palestina. Untuk boikot itu kami belum bisa mengambil sikap karena juga tadi sebagaimana disampaikan tadi dari Pak Antonio bahwa kita juga harus melihat sejauh mana untuk menentukan tadi yang listing barang itu nanti tidak akan begitu mudah buat kita gitu. Apalagi pemerintah harus membuktikan secara data gitu, secara data. Nah, ini yang perlu kita ini. Nah, yang kedua adalah bahwa fatwa ini adalah sifatnya adalah himbauan kepada masyarakat. Jadi kami lebih menyerahkan ini kepada masyarakat sebagai end usernya untuk apakah itu memakai barang atau tidak. Dan kemudian yang berikutnya yang menjadi pertimbangan nanti melakukan listing. Kalau itu harus ada listing produk-produk mana di samping ada pembuktian itu juga apakah barang misalkan produk yang tadi misalkan kita boikot itu apakah sudah ada substitusi barang yang dari dalam negeri. Kemudian juga yang perlu kita pikirkan lagi adalah aspek terhadap tenaga kerja negara kita. Memang betul bahwa ini secara jangka panjang akan ada dampak positif, tapi sampaikan Pak Antonio bahwa ini akan secara jangka panjang akan positif terhadap produk-produk asli produk dalam negeri. Hanya yang perlu kita pikirkan ini sejauh mana nih dalam jangka pendek ini, kalau ini terus ini agar ini tidak liar aja gitu, tidak liar informasinya seperti yang ada di media sosial bahwa barang ini terafiliasi dengan produk Israel. Afiliasi terhadap berafiliasi terhadap pendukung yang mendukung agresi Israel. Dan ini yang perlu kita pikirkan. Jadi tidak semata-mata kita harus langsung mengeluarkan listing terkait dengan produk-produk yang mendukung. Jadi itu tidak mudah, harus ada pembuktian gitu.
Sampai sekarang pun dari teman-teman MUI kan juga belum merilis itu. Jadi saya kira untuk tadi yang sampaikan ini, yang kami ingin hindari adalah yang penting tidak ada juga yang sifatnya misalkan dari organisasi massa, organisasi keagamaan kemudian melakukan sweeping gitu. Itu. Nah ini yang perlu kita ini kan ini diserahkan kepada individu, masing-masing individu terhadap masyarakat itu sendiri. Yang penting tidak ada sweeping, kemudian yang terkait listing nanti kita tentu akan pelajari lebih mendalam, dan ini tidak hanya menjadi keputusan Kementerian Perdagangan, tapi harus berbicara dengan masing-masing KL terkait. Ada KL Kementerian Perindustrian dan sebagainya, kan ini juga harus Kementerian BKPM, Kementerian Investasi, tentu ini juga harus kita ajak ngobrol bersama untuk ini. Jadi ini dalam jangka pendek ini akan sangat sulit untuk menentukan apakah listing ini barang ini terafiliasi atau tidak. Yang perlu kita pikirkan untuk jangka panjang betul kita harus mandiri terhadap produk-produk dalam negeri asli Indonesia. Saya kira itu aja Mbak Gita. Baik, kita akan tunggu tentunya bagaimana langkah dari pemerintah. Saya juga ingin minta tanggapan langsung dari pengusaha nanti setelah jeda. Bagaimana kesiapan mungkin dari pengusaha sendiri pada saat menyampaikan atau misalnya menyediakan produk substitusi sendiri. Nanti bisa dijawab Pak Juan, tapi terima kasih sekali lagi Pak Karim sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa kami akan jeda terlebih dahulu. Indonesia Biz Forum akan segera kembali.